Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Dayanti, NIM C1A018108 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2018. Di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dampak pertambangan terhadap lingkungan hidup di Kalimantan Selatan dan implikasinya bagi hak-hak warga negara, atau Meaning on Life Environment in South Kalimantan and Implication for Right of Citizen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam, dosen pengampu Bapak Jaya Kusuma Edi, SEMSI. Langsung saja ke poin pembahasan yang pertama, yaitu terkait eksploitasi batubara. Eksploitasi batubara itu berhubungan erat dengan konsep pengelolaan lingkungan hidup, di mana kegiatan usaha ini lebih rentan dengan dampak kerusakan lingkungan karena menurunnya kualitas lingkungan sebagai akibat pengusahaan pertambangan. Demikian pula kualitas hidup masyarakat dapat menurun karena dampak yang ditimbulkannya. Negara dalam penguasaan atas sumber daya alam memiliki fungsi untuk membuat kebijakan, pengurusan, peraturan, pengelolaan, dan pengawasan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara atau Minerba, dengan sistem undang-undang yang baru di dalamnya diharapkan dapat membawa perbaikan dalam pengelolaan sektor pertambangan di tanah air. Tambang merupakan salah satu sumber daya alam yang memberikan kontribusi sangat berarti bagi pembangunan perekonomian di Indonesia. Permasalahan lain yang muncul dalam pengelolaannya adalah karena sebagian besar tambang batu bara tersebut berada dalam kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Beberapa kebijakan pemerintah justru memperbolehkan penggunaan hutan lindung dan hutan produksi sebagai lokasi pertambangan. Nah, ini merupakan gambar dari pertambangan batubara di Kecamatan Kintab. Dari data Kementerian Kehutanan yang dirilis sejak tahun 2008 bahwa perizinan pertambangan menggelembung semakin tidak terkontrol sejak era otonomi daerah. Sekitar 6-7 izin usaha pertambangan dikeluarkan setiap harinya. Luas kawasan hutan yang digunakan untuk IOP eksplorasi sekitar 402.655,98 hektar. Sedangkan kawasan untuk IOP operasi produksi sekitar 191.433,04 hektar. Nah, sedari tadi kita sudah membahas terkait eksploitasi pertambangan batubara. Nah, sekarang apa sih dampak dari eksploitasi pertambangan batubara terhadap lingkungan hidup di Kalimantan Selatan? Nah, secara umum, dampak pertambangan terhadap lingkungan penggunaan kawasan hutan sebagai kawasan tambang yang pertama yaitu penurunan produktivitas lahan, yang kedua kepadatan tanah bertambah, yang ketiga terjadinya erosi dan sedimentasi, nah yang keempat terjadinya gerakan tanah atau longsoran, nah yang kelima terganggunya flora dan fauna, dan yang terakhir yang keenam nih terganggunya kesehatan masyarakat serta berdampak terhadap perubahan iklim mikro. Sedangkan dampak pasca tambang yang terjadi adalah perubahan morfologi dan topografi lahan. Selain itu juga perubahan bentang lahan. Nah, bentang lahan ini pada lahan bekas tambang biasanya tidak teratur, menimbulkan lubang-lubang terjal, gundukan tanah bekas timbunan alat berat, sehingga lahan menjadi tidak produktif dan rawan terjadi longsor. Nah, gambar di samping merupakan dampak pertambangan batu bara terhadap perubahan bentang alam. Bisa teman-teman lihat bagaimana kondisinya akibat dampak dari pertambangan tersebut. Di sisi lain, pertambangan memiliki peran penting dalam pembangunan dengan menghasilkan bahan-bahan baku untuk industri, penyerapan tenaga kerja sebagai sumber devisa negara, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Di satu sisi juga, pertambangan juga menghasilkan berbagai dampak buruk terhadap lingkungan. Pertambangan adalah kegiatan yang syarat dengan resiko pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Tidak ada kegiatan pertambangan yang tidak berpotensi mencemari dan atau merusak lingkungan. Selanjutnya adalah implikasi kegiatan pertambangan terhadap hak-hak warga masyarakat yang dilihat dari aspek perlindungan hak asasi manusia kolektif. Setidaknya ada 3 hal yang dapat disoroti yang berkaitan dengan aspek-aspek HAM dari kegiatan pertambangan batubara, mulai dari proses eksplorasi, eksploitasi, dan pengangkutan hasil. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama,
kecenderungan terjadinya pelanggaran HAM berkaitan dengan aspek kehidupan. Dan yang kedua, kecenderungan terjadinya pelanggaran HAM berkaitan dengan penggusuran warga masyarakat setempat dari sumber-sumber kehidupan mereka. Dan yang ketiga, yang terakhir, yakni kecenderungan pelanggaran HAM berkaitan dengan keterlibatan aparat yang bertindak selaku pihak keamanan dari perusahaan berhadapan dengan masyarakat dan warga sekitar lokasi tambang. Dari penjelasan saya tadi bisa ditarik kesimpulan, ada dua kesimpulan yang bisa saya tarik. Kesimpulan yang pertama adalah kegiatan pertambangan batu bara sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya alam pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan perekonomian yang pada hakikatnya mengacu pada tujuan pembangunan nasional, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, pertambangan merupakan kegiatan yang sangat rentan terhadap resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sehingga pemerintah sebagai konsekuensi dari hak menguasai negara atau sumber daya alam wajib menyelenggara fungsi mengatur, mengurus, dan mengawasi terhadap pengelolaan sumber daya alam. Kesimpulan kedua yang bisa saya tarik dari pembahasan saya tadi yaitu ditinjau dari hak asasi manusia, pelaksanaan hak-hak yang ada dalam lingkup hak asasi lingkungan berupa hak pembangunan dan hak penggunaan kekayaan dan sumber alam batubara tidak boleh sama sekali mengurangi hak setiap warga negara atas lingkungan. Terima kasih. Adapun saran yang saya berikan terkait kasus ini yaitu dampak pertambangan terhadap lingkungan hidup di Kalimantan Selatan, yakni satu, perlunya mempertegas kebijakan perizinan baik izin lingkungan maupun izin usaha pertambangan yang terpadu yang mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagai upaya preventif terjadinya pencemaran dan kerusakan hidup. Kemudian yang kedua yaitu sarannya sesuai dengan prinsip pencemar membayar yang diatur dalam pasal 2 huruf J UU PPLH, perlu kita adanya penelitian lanjutan berkenaan dengan pemenuhan hak-hak warga negara, khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang telah dilanggar akibat kegiatan pertambangan batubara. Demikian penjelasan saya terkait dampak pertambangan terhadap lingkungan hidup di Kalimantan Selatan dan implikasinya bagi hak warga negara. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya mohon undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.